Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delainda Puspita. Saya akan mempresentasikan tafsir surat Luqman ayat 13 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamaltahu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini ani ashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa'nubbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu memaksakan untuk mempersekutukanku dengan aku sesuatu yang baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Tambahannya, dari surat Luqman ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman adalah anak Anka ibnu Sahdun dan nama anaknya ialah Saran, menurut suatu pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah Luqman dengan sebutan yang baik, bahwa dia telah menganugerahinya hikmah, dan Luqman menasihati anaknya yang merupakan buah hatinya, maka wajarlah bila ia memberikan kepada orang yang paling dikasihinya sesuatu yang paling utama dari pengetahuannya. Karena itulah hal pertama yang dia pesankan kepada anaknya ialah hendaknya ia menyembah Allah semata. Jangan persekutukan dengan suatu apapun. Kemudian Luqman memperingatkan anaknya bahwa innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya persekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Yakni perbuatan mempersekutukan Allah itu adalah perbuatan aniaya yang paling besar. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Kutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Amashi dari Ibrahim dari Al-Kamalah dari Abdullah yang menceritakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya, orang-orang yang beriman dan tidak memperadukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik,
Surat Al-An'am ayat 82. Hal itu terasa berat bagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya mereka berkata, siapakah di antara kita yang tidak mencampuri imannya dengan perbuatan zalim atau dosa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan demikian yang dimaksud dengan zalim. Tidakkah kamu mendengar ucapan Luqman? Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman ayat 13. Imam Muslim meriwayatkannya melalui hadis Al-Amashi dengan sanad yang sama. Kemudian sesudah menasihati anaknya agar menyembah Allah semata, Luqman menasihati pula anaknya agar berbakti kepada dua orang ibu bapaknya. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya dalam ayat yang lain, yaitu yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Itu dari surat Al-Isra ayat 23. Ada lagi dalam surat Al-Quran seringkali disebutkan secara bergandengan antara perintah menyembah Allah semata dan berbakti kepada orang tua. Ini disebutkan dalam firman-Nya yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam kandungan lemah yang bertambah-tambah. Surat Luqman ayat 14. Mujahid mengatakan, yang dimaksudkan al-wahn ialah penderitaan mengandung anak. Menurut Qatadah maksudnya ialah kepayahan yang berlebih-lebih, sedangkan menurut Atta al-Khurasani ialah lemah yang bertambah-tambah. Dan firman-Nya lagi lanjutnya yang artinya, dan menyapihnya selama 2 tahun. Artinya itu yakni membasuh dan menyucinya setelah melahirkan selama 2 tahun, seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Surat Al-Baqarah ayat 233 hingga akhir ayat. Berangkat dari pengertian ayat ini, Ibnu Abbas dan para imam lainnya menyimpulkan bahwa masa penyusuan yang paling minim ialah 6 bulan, karena dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya mengandungnya sampai menyampihnya adalah 30 bulan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jeripaya ibu dan penderitaannya dalam mendidik dan mengasuh anaknya, yang karenanya ia selalu berjaga sepanjang siang dan malamnya. Hal itu tiada lain untuk mengingatkan anaknya akan kebaikan ibunya terhadap dia, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya yang artinya, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Surat Al-Isra ayat 24. Karena itulah dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya yang artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, karena hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Yakni sesungguhnya aku akan membalasmu bila kamu bersyukur dengan pahala yang berlimpah. Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zarrah, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Abu Syaibah dan Mahmud ibnu Gailan. Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah, telah menceritakan kepada kami Israel dari ibu Ishaq, Abu Ishaq, dan dari Sa'id ibnu Wahab yang menceritakan, datang kepada kami sebagai utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berdiri dan memuji kepada Allah. Selanjutnya ia mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian untuk menyampaikan, hendaklah kalian menyembah Allah dan janganlah
mempersekutukannya dengan suatu apapun. Hendaklah kalian taat kepadaku, aku tidak akan henti-hentinya menganjurkan kalian berbuat kebaikan. Dan sesungguhnya kembali kita hanya kepada Allah, lalu ada kalanya ke surga atau ke neraka sebagai tempat tinggal yang tidak akan beranjak lagi darinya, lagi kekal, tiada kematian lagi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Surat Luqman ayat 15. Jika keduanya menginginkan dirimu dengan sangat agar kamu mengikuti agama keduanya selain Islam, janganlah kamu mau menerima ajakannya, tetapi janganlah sikapmu yang menentang dalam hal tersebut menghambatmu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu selama di dunia. Firman Allah yang lainnya yang artinya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Surat Luqman ayat 15. Yaitu yang dimaksud adalah jalannya orang-orang yang beriman. Lanjut lagi, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kukerjakan. Lanjut dari surat Luqman ayat 15. Imam Tabrani mengatakan di dalam Kitabul Isyrah telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Hambal telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Ayyub Ibnu Rashid telah menceritakan kepada kami Maslamah Ibnu Alqamah dari Daud Ibnu Abu Hindun bahwa Sa'd Ibnu Malik pernah mengatakan bahwa ayat berikut diturunkan berkenaan dengannya, yaitu firman-Nya yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Lanjut Luqman ayat 15 hingga akhir ayat. Bahwa ia adalah seseorang yang berbakti kepada ibunya. Ketika ia masuk Islam, ibunya berkata kepadanya, "Hai Sa'ad, mengapa engkau berubah demikian? Kamu harus tinggalkan agama barumu itu, Islam, atau aku tidak akan makan dan minum hingga mati. Maka kamu akan dicela karena apa yang telah kulakukan itu, dan orang-orang yang menyerumu dengan panggilan, 'Hai pembunuh ibunya.' Maka aku menjawab, 'Jangan kau lakukan itu, ibu, karena sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan agamaku karena sesuatu.' Maka ibuku tinggal selama sehari semalam tanpa mau makan. Dan pada pagi harinya ia akan lemas. Lalu ibuku tinggal sehari semalam lagi tanpa makan. Kemudian pada pagi harinya kelihatan bertambah lemas lagi. Dan tinggal sehari semalam lagi tanpa makan, lalu pada pagi harinya ia kelihatan sangat lemah. Setelah kulihat keadaan demikian, maka aku berkata, 'Hai ibu, perlu engkau ketahui, demi Allah, seandainya engkau mempunyai 100 jiwa, lalu satu persatu keluar dari tubuhmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan agamaku karena sesuatu. Dan jika engkau tidak ingin makan, silakan tidak usah makan. Dan jika engkau ingin makan, silakan makan saja.' Akhirnya ibuku mau makan." Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.